Halo para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas misteri Gunung Srandil Cilacap. Meski menjadi destinasi wisata utama di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Gunung Srandil menyimpan kekayaan sejarah. Berikut rangkuman kisah misteri seputar Gunung Srandil. Kawasan Gunung Srandil merupakan tempat berdoa umat Islam, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan atau kejawen. Peziarah juga sering berkunjung ke Gunung Srandil pada malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon pada bulan Sura atau Muharram. Sebenarnya pendatang tersebut berasal dari seluruh pulau Jawa, bahkan masyarakat Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi pun termasuk di antaranya. Gunung Srandil terletak di Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang berada di sebelah timur Gunung Selong. Menurut legenda lokal yang masih dipegang hingga saat ini, Sultan Mukhriti, putra kedua Dewi Sari Banon, Ratu Sumeneb, Jawa Timur, adalah orang pertama yang tinggal di Gunung Srandil. Informasi ini dilansir dari disporapar.cilacapgap.go.id. Sultan Mukhriti datang untuk bertapa, namun Sultan Mukhriti murca atau menghilang dan hanya menyisakan petilasannya, Mbah Gusti Agung Sultan Mukhriti, yang terletak di sebelah timur. Petilasan-petilasan yang ada di Gunung Srandil tersebut adalah petilasan Mbah Kanjeng Gusti Agung, Nyai Dewi Tanjung Sekarsari, Kaki Semar Tunggul Sabdojati Doyo Amongrogo, Juragan Dampok Awang, dan petilasan Langlang Buwana yang berada di atas bukit, dan petilasan Hyang Sukma Sejati. Ki Semar, beberapa sumber melaporkan bahwa Gunung Srandil adalah rumah bagi sejumlah legenda misterius. Salah satunya diduga merupakan pepunden tertua di Pulau Jawa dan menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kenang-kenangan Ki Semar atau dikenal juga dengan sebutan Tunggul Kaki Sabdojati Doyo Amongrogo terletak di kawasan Gunung Srandil. Ki Semar diduga merupakan nenek moyang di tanah Jawa. Bendera petilasan Insinyur Soekarno terletak di puncak. Dengan ditemani seorang juru kunci, pengunjung juga dapat menjelajahi kawasan Gunung Srandil. Dengan cara ini, para tamu akan mempelajari segala hal yang perlu diketahui tentang Gunung Srandil, rumah bagi banyak petilasan. Umat Buddha beribadah di vihara bernama Triratna yang terletak di dekat Gunung Srandil. Selain itu, di lokasi ini terdapat pohon yang dikenal dengan nama pohon Buddha. Selain menyimpan banyak kisah penuh misteri, Gunung Srandil di Cilacap juga menjadi tempat bagi banyak peziarah. Gunung Srandil dikatakan sebagai situs ziarah yang populer karena banyaknya makam dan tempat suci yang dihormati. Kisah mitologi tokoh Pandawa, Bima, tidak bisa dilepaskan dari asal-muasal Gunung Srandil. Demikian kutipan dari buku Cerita Rakyat Jawa Tengah Kabupaten Cilacap tahun 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Jawa Tengah. Disebutkan saat Bima menendangnya karena kesal dengan sosok Dorna. Gunung Srandil merupakan bagian dari Gunung Slamet.
Selain itu, sebagian masyarakat menganggap gunung di pantai selatan Jawa ini merupakan rumah bagi sosok Semar atau dikenal dengan nama Ki Ismoyo-Jati. Disebutkan bahwa siapapun dapat melakukan ritual atau bermeditasi di puncak Gunung Serandil dan mengikuti ajaran Ki Ismoyo-Jati jika ingin keinginannya terkabul. Melakukan keadilan adalah satu-satunya pelajaran yang harus dipelajari. Mitos Gunung Serandil. Cerita rakyat Jawa Tengah, Gunung Serandil merupakan gunung yang paling terkenal dari 4 gunung yang ada di Kabupaten Cilacap, yang pada dasarnya hanya bukit ini saja. Menurut beberapa orang, istilah Seranane Adil yang berarti kondisinya harus adil adalah asal-usul nama Serandil. Dahulu kala ada seorang lelaki tua yang suka duduk di bukit itu dan merenung. Dia dipanggil Ki Ismoyo-Jati. Keinginanmu akan terkabul, tapi caranya adil adalah slogannya. Setiap kali beliau mengakhiri nasihatnya kepada para jemaah, beliau berkomentar demikian. Oleh karena itu, agar permohonan seorang mukmin dikabulkan oleh Serandil, ia harus bertindak adil terhadap Tuhan, orang lain, dan dirinya sendiri. Sejak saat itu kawasan tersebut akhirnya disebut sebagai Serandil. Sebaliknya ada yang menyatakan bahwa kata sarana dan adil adalah sumber dari kata serandil, yang dimaksudkan adalah tempat untuk meminta keadilan. Banyak orang dari berbagai daerah yang percaya bahwa mereka telah menerima perlakuan tidak adil dalam hidup mereka datang ke Serandil untuk mencari bantuan untuk berbagai masalah. Ada yang datang untuk mencari solusi atas kebutuhan emosionalnya, ada yang datang untuk mencari jodoh, ada pula yang datang karena perusahaannya gagal atau bangkrut, dan masih banyak lagi yang datang untuk meminta kekayaan. Ada banyak lokasi meditasi di Serandil, baik di kaki maupun di atas bukit. Ada yang berbentuk pelataran, ada yang berupa gua kecil, dan ada pula yang dijadikan makam leluhur. Untuk mengadakan persemedian dan sebagainya, biasanya akan dipandu oleh seorang juru kunci yang mereka pilih sendiri karena jumlahnya banyak dan dengan membawa sesaji. Konon katanya, banyak para pengusaha dan pejabat yang datang ke Serandil. Tentu mereka datang dengan sedikit malu-malu, sehingga mereka datang dengan cara menyamar. Demikian para pemirsa mengenai mitos dan misteri Gunung Serandil. Apabila ada saran dan kritik yang membangun, silahkan untuk berkomentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.